Hai kids, selamat datang di ibadah Kids Church IRC Sawangan. Bertemu lagi nih dengan kakak, Kak Cika. Masih di bulan Maret dengan tema Trust the Lord. Dan tema minggu ini, hati yang melekat, kisah dari hati Ayub melekat pada Tuhan. Tahu nggak, Ayub adalah seorang tokoh Alkitab yang saleh, jujur, dan takut akan Tuhan. Ayub memiliki harta yang banyak dan dia memiliki 10 anak. 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Kalian bisa baca di Ayub 1 ayat 1 sampai 3. Dan Ayub merupakan orang yang setia melaksanakan tugasnya sebagai imam dalam keluarganya. Mau tahu lebih banyak lagi kisah hati Ayub melekat pada Tuhan? Makanya kalian harus ikut ibadah dari awal sampai akhir dengan sungguh-sungguh. Yuk adik-adik, kakak ajak untuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu yang melimpah pada hari ini. Pada hari ini kami mau memuji, kami mau menyembah Tuhan, kami mau mendengarkan firman. Tuhan sertai ya, Tuhan berikan kami hati, Kau berikan kami telinga yang dapat dengar-dengaran. Berkati Engkau sertai juga dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Let's pray and worship. Shalom shalom semuanya. Wah, semangat banget nih kita. Teman-teman di rumah udah pada semangat belum? Kalau Kak Amel sama Nathan udah semangat belum? Sudah dong Kak. Wah, yuk buat teman-teman yang belum semangat harus semangat karena kita mau memuji dan meninggikan nama Tuhan. Yuk kita sama-sama bangkit berdiri. Kita gerakin badan kita, tepuk tangannya pokoknya ya. Yuk. Berdiri ya, siap gerakin badannya ya.
kita akan memuji, menyembah Tuhan lebih lagi. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Ya adik-adik, kita fokus sama Tuhan. Kita mau lebih lagi menyenangkan hati Tuhan adik-adik. Yuk. Kita mau sembah Tuhan sebelum mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan selidiki kami Tuhan, hati kami ya Bapa. Katakan selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi
kami Tuhan. Apakah kami benar-benar mencintai Engkau atau tidak ya Tuhan Yesus? Tuhan, Kau yang tahu Tuhan setiap hati kami ya Bapa. Walaupun kami beribadah secara online Tuhan, kami yakin Tuhan, Roh Kudus-Mu hadir Tuhan di tengah-tengah kami ya Bapa. Kami percaya Tuhan, apapun yang kami naikkan ucapan syukur kami, apapun yang kami perkatakan Tuhan, itu bisa menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus, bentar kami ingin mendengarkan firman-Mu ya Tuhan Yesus. Urapi kami ya Tuhan, agar kami bisa duduk diam Tuhan dan mendengarkan firman-Mu ya Bapa dengan baik Tuhan. Agar firman yang kami dengar Tuhan bisa tertanam di hati kami ya Bapa. Dan bisa kami melakukan firman-Mu juga ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, katakan amin. Shalom shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Ketemu lagi hari ini dengan Kak Tresya. Kita hari ini mau belajar firman Tuhan. Yuk adik-adik siapkan Alkitab kalian, siapkan juga buku catatan kalian, dan yang paling penting siapkan diri kalian. Kita harus berikan sikap yang terbaik untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan tema untuk minggu ketiga hari ini adalah hati yang melekat pada Tuhan. Kita akan belajar dari kisahnya Ayub. Kisah Ayub yang hatinya melekat pada Tuhan. Kita akan belajar di kitab Ayub pasal yang ke-1 ayat 1 sampai 22 dan juga Ayub pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Kakak mau ajak adik-adik untuk nanti baca ayatnya. Dan sekarang kakak mau jelaskan mengenai kisahnya Ayub ini. Jadi adik-adik, pada zaman dahulu di negeri yang namanya negeri Uz, hiduplah seseorang yang bernama Ayub. Ayub ini adalah seorang yang baik hati. Dia adalah tipe orang yang takut untuk berbuat dosa dan dia sangat mencintai Tuhan adik-adik. Ayub juga kehidupannya bergelimang dengan harta. Ia orang yang kaya raya adik-adik. Ayub ini memiliki banyak ternak adik-adik. Ternak yang ia miliki diantaranya ada unta, domba, lembu, dan juga keledai. Selain itu, Ayub juga punya banyak pelayan. Serta Ayub mempunyai 10 orang anak. Ayub ini kehidupannya diberkati banyak oleh Tuhan adik-adik. Nama Ayub di negeri Uz terkenal sebagai seseorang yang terhormat dan memiliki banyak harta. Apapun yang Ayub kerjakan dikenal sebagai orang yang berhasil adik-adik. Tetapi adik-adik, ada si iblis. Iblis ini memperhatikan kehidupannya Ayub. Betapa hidup Ayub begitu diberkati oleh Tuhan. Iblis ini iri hati loh adik-adik. Dia tidak senang dengan apa yang dimiliki Ayub. Sehingga iblis menghadap ke Tuhan. Dan iblis ini mengeluh di hadapan Tuhan. Iblis bilang kayak gini kepada Tuhan adik-adik. Ayub itu hidup dengan menyembah Engkau karena Engkau sudah memberikan banyak berkat kepada Ayub. Apabila Engkau mengambil seluruh berkat yang Engkau berikan dari Ayub, maka Ayub akan hidup mengutuki Engkau. Wah, iblis bilang kayak gitu ke Tuhan adik-adik. Iblis beranggapan bahwa Ayub itu hidup menyembah dan takut akan Tuhan karena Ayub sudah menerima banyak berkat dari Tuhan. Lalu iblis meminta kepada Tuhan untuk membiarkan iblis untuk menguji Ayub. Tuhan pun berkata kepada iblis, silakan kau lakukan apa yang kau mau kepada Ayub. Tapi Tuhan bilang sama iblis untuk satu hal yang gak boleh iblis lakukan. Yaitu apa adik-adik? Tuhan tidak memperbolehkan iblis untuk menyakiti Ayub langsung. Setelah iblis bilang kayak gitu ke Tuhan adik-adik,
iblis memutuskan untuk pergi dari hadapan Tuhan dan menyusun banyak rencana. Iblis menyusun banyak rencana untuk menggoyahkan imannya Ayub, menggoyahkan hatinya Ayub untuk berpaling dari Tuhan. Tujuannya iblis itu cuma satu, adik-adik. Iblis mau Ayub untuk mengutuki Tuhan. Iblis menyusun banyak rencana. Ketika Ayub sedang berada di rumahnya, sedang menjalankan aktivitasnya seperti biasa, adik-adik, datang seorang pelayan Ayub berlari menuju Ayub dan membawa berita duka. Pelayan tersebut berkata kepada Ayub bahwa dombanya dicuri oleh pencuri, adik-adik, dan juga pelayannya dibunuh. Ayub kaget dengan kabar tersebut, adik-adik. Ayub kaget dan berduka mendengar kabar itu. Gak lama setelah Ayub dengar kabar yang satu ini, datang lagi pelayan yang kedua, adik-adik. Pelayan yang kedua ini datang dan membawakan berita sama, berita duka juga, adik-adik. Berita duka yang kedua dibawa oleh pelayan tersebut, katanya bahwa lembu dan juga untanya Ayub ini terbakar api dan mati. Begitu juga pelayan yang ada bersama dengan lembu dan unta tersebut. Ayub kaget dan mendengar kabar duka yang kedua. Tidak lama datang lagi adik-adik pelayan yang ketiga, membawa kabar duka lagi, adik-adik. Kata pelayan yang ketiga, untanya Ayub ini dicuri musuh dan juga pelayannya ikut dibunuh, adik-adik. Wah, dalam satu waktu yang bersamaan, adik-adik, Ayub kehilangan banyak harta bendanya, kehilangan ternak-ternaknya, adik-adik. Lembunya, dombanya, untanya, dan keledainya mati terbunuh, serta pelayan-pelayannya juga ikut terbunuh, adik-adik. Adik-adik bisa bayangkan kan, adik-adik? Tiba-tiba Ayub kehilangan harta bendanya dalam sekejap mata. Belum lama Ayub merasakan kepedihan yang begitu dalam, datang lagi, adik-adik, pelayan yang keempat. Pelayan yang keempat ini datang membawa kabar duka juga. Kabar duka yang keempat ini membuat Ayub begitu sedih. Pelayan yang keempat bilang kalau anak-anaknya Ayub yang sedang berpesta, rumah tempat mereka berpesta terkena angin kencang dan anak-anaknya mati, adik-adik. Ayub sudah kehilangan harta bendanya, ditambah lagi kehilangan harta yang paling berharganya, yaitu anak-anaknya, adik-adik. Iblis mengambil semua yang berharga untuk Ayub. Ayub kehilangan harta benda serta anak-anaknya. Kabar mengenai kematian anak-anaknya ini membuat Ayub sangat sedih. Ayub jatuh ke tanah. Ayub merobek bajunya dan ia mencukur rambutnya. Ayub menunjukkan kesedihan yang luar biasa, adik-adik. Tetapi Ayub tidak marah, tidak mengutuk Tuhan. Ayub malah berkata kepada Tuhan bahwa semua yang Ayub miliki adalah pemberian Tuhan, dan Tuhan jugalah yang mempunyai hak untuk mengambilnya kembali. Di tengah kesedihan Ayub, Ayub tetap memuji dan menyembah Tuhan, adik-adik. Luar biasa ya, adik-adik, iman dan juga hatinya Ayub kepada Tuhan. Tapi adik-adik, iblis nggak berhenti di situ aja loh. Iblis datang lagi nih ke Tuhan. Iblis bilang sama Tuhan, kalau iblis minta izin supaya menguji Ayub sekali lagi. Iblis bilang kalau Ayub ditimpa rasa sakit, maka ia akan mengutuk engkau. Iblis ingin menyusun rencana lagi, adik-adik, untuk membuat Ayub ini mengutuk Tuhan. Tuhan pun mengizinkan permintaan iblis tersebut. Iblis diperbolehkan oleh Tuhan untuk memberikan rasa sakit dan menguji Ayub sekali lagi, tapi Tuhan tetap meminta kepada iblis untuk jangan membunuh Ayub. Iblis pergi dari hadapan Tuhan dan terjadilah seperti yang Tuhan izinkan. Ayub ditimpa rasa sakit, adik-adik. Seluruh tubuhnya, seluruh badannya mengalami gatal-gatal yang luar biasa, luka yang luar biasa. Bahkan adik-adik, karena Ayub begitu gatal, ia sampai menggaruk tangannya dengan pecahan dari tembikar.
Adik-adik bisa bayangkan nggak? Itu datangnya seperti apa? Rasa sakitnya seperti apa? Di tengah-tengah rasa sakit yang sedang Ayub rasakan, datanglah istrinya Ayub, adik-adik. Istrinya Ayub ini datang bukannya menemani Ayub, bukannya menghibur Ayub, tapi ia malah mengkritik Ayub loh, adik-adik. Istrinya bilang kayak gini, adik-adik, engkau sudah ditimpa rasa sakit dan musibah seperti ini, masihkah engkau memuji Tuhan? Mati saja kau. Dibilang kayak gitu, adik-adik. Masa istrinya bilang seperti itu, adik-adik? Tapi Ayub tidak mendengarkan satu kata pun dari perkataan istrinya Ayub. Ayub tetap percaya kepada Tuhan dan tetap memuji Tuhan di tengah-tengah rasa sakit yang sedang ia hadapi. Penderitaan Ayub gak sampai situ aja loh, adik-adik. Ayub ini juga punya teman. Teman-temannya Ayub ini datang menemui Ayub. Teman-temannya datang malah ikut mengkritiki Ayub dan menghina Ayub loh, adik-adik. Teman-temannya berkata kepada Ayub kalau penderitaan dan musibah yang sedang Ayub rasakan saat ini, yang sedang menimpa Ayub, itu adalah karena perbuatan dosanya. Bukannya menemani Ayub, bukannya menguatkan Ayub, Ayub ditinggalkan oleh teman-temannya. Wah, begitu banyak ya adik-adik kehilangan-kehilangan dan juga kepedihan hatinya Ayub. Ayub kehilangan hartanya, Ayub kehilangan keluarganya, bahkan istri dan juga teman-temannya tidak mendukung Ayub di saat Ayub sedang ada masalah. Namun ketika Ayub melalui semua masalah ini, Ayub tidak mengutuki Tuhan, melainkan Ayub tetap menyembah dan memuji Tuhan, adik-adik. Tapi adik-adik, yang namanya manusia, Ayub ini kan manusia ya adik-adik, sama seperti kakak, sama seperti adik-adik, pasti ada rasa lelah menghadapi masalah yang kita hadapi. Ayub ini berkata kepada Tuhan kalau Ayub itu nggak ngerti apa maksud dari musibah yang sedang Ayub hadapi ini. Ayub bertanya-tanya kepada Tuhan. Tuhan pun berbicara kepada Ayub, dan Tuhan berkata bahwa ialah Tuhan yang memberikan semua yang Ayub miliki, dan semua apa yang terjadi atas hidup Ayub itu karena keputusan-keputusannya Tuhan. Tuhan yang memberi dan Tuhan juga yang bisa mengambil. Dari musibah yang Ayub alami ini, Tuhan ingin memberikan pelajaran yang luar biasa kepada Ayub dan membuat Ayub mengerti bahwa Tuhan itu adalah yang mampu memberikan segalanya, yang memberikan musibah dan juga yang dapat memulihkan adik-adik. Dari masalah yang Ayub hadapi saat itu, adik-adik, Tuhan senang satu hal kepada Ayub, bahwa Ayub itu tetap percaya dan tetap memuji Tuhan. Tidak pernah sedikit pun Ayub meninggalkan Tuhan, adik-adik. Ayub tetap memuji Tuhan, dan Tuhan pun memulihkan, mengangkat beban-beban Ayub, menyembuhkan sakit Ayub, dan bahkan Tuhan memberkati Ayub lebih luar biasa dari sebelumnya. Tuhan memberikan anak yang lebih banyak kepada Ayub. Tuhan memberikan harta yang lebih banyak dari yang bisa Ayub bayangkan sebelumnya. Kehidupan Ayub lebih bahagia dari hidup Ayub di awal-awal, adik-adik. Ayub bahkan hidup selama 140 tahun lamanya. Nah, itu kisah dari Ayub, adik-adik. Kalau adik-adik setelah belajar firman Tuhan hari ini, adik-adik bisa baca kembali ayat tersebut, adik-adik renungkan kembali. Nah, dari kisahnya Ayub ini, firman Tuhan hari ini tuh ingin menyampaikan satu hal yang sangat simpel loh, adik-adik. Yaitu Tuhan mau adik-adik di rumah hidup seperti Ayub. Hidup yang hatinya melekat kepada Tuhan. Ayub itu mengalami banyak musibah-musibah, masalah-masalah dalam hidupnya, tapi ia tidak pernah mengkritiki Tuhan, ia tidak pernah mengutuki Tuhan. Ayub tetap memuji dan menyembah Tuhan, dan itulah yang Tuhan mau untuk kakak dan adik-adik lakukan di rumah. Adik-adik di rumah pasti punya masalah dong, gak mungkin ya manusia gak ada yang gak punya masalah. Dan mungkin masalah kita tidak sebesar seperti masalah yang punya Ayub, yang Ayub miliki. Tapi kita bisa belajar dari Ayub untuk mengambil sikap yang sama, yaitu
untuk selalu memuji Tuhan dan melekatkan hati kita kepada Tuhan. Iblis itu punya banyak cara loh adik-adik untuk membuat hati kita berpaling dari Tuhan. Tapi Ayub mengambil sikap untuk tidak mau menghiraukan perkataan iblis. Ayub tidak mau membiarkan iblis menang. Ayub lebih memilih untuk menjalankan imannya Ayub kepada Tuhan dibanding mendengarkan cobaan-cobaan dari iblis. Ayub itu punya banyak kesempatan adik-adik untuk mengeluh kepada Tuhan, untuk mengkritiki Tuhan. Tapi Ayub memilih untuk setia kepada Tuhan. Ayub memilih untuk percaya dan meneguhkan imannya, melekatkan hatinya kepada Tuhan. Di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah sukacita, Ayub percaya dan setia melekatkan hatinya kepada Tuhan. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk belajar dari Ayub ya adik-adik, untuk selalu melekatkan hati kita pada Tuhan. Nah, sekian firman Tuhan hari ini. Kakak minta adik-adik di rumah untuk baca kembali firman Tuhan hari ini dari kitabnya Ayub, dari kisahnya Ayub. Firman Tuhan dari kisahnya Ayub ini adik-adik bisa pakai di saat adik-adik sedang mengalami penderitaan yang luar biasa, di saat adik-adik merasa masalah hidup adik-adik itu terlalu besar. Adik-adik bisa baca lagi firman ini akan menguatkan kalian seperti Ayub yang dikuatkan oleh Tuhan adik-adik. Adik-adik punya masalah di sekolah, bahkan sampai adik-adik dewasa nanti, firman Tuhan ini tidak akan berubah. Adik-adik bisa baca kembali dan adik-adik bisa diingatkan kembali bahwa kita ini anak-anak Tuhan harus hidup dengan hati yang melekat pada Tuhan. Yuk, adik-adik bisa rapikan Alkitabnya, tutup buku catatannya. Sekarang kakak mau ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau berdoa bersama-sama. Yuk bangkit berdiri. Lipat tangan, tutup mata, kita mau bersatu di dalam doa. Bapa Tuhan Yesus Kristus yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk anugerah-Mu yang luar biasa pada hari ini ya Bapa. Kalau kami bisa belajar firman Tuhan, kami bisa menikmati pembelajaran yang luar biasa hari ini ya Tuhan. Kami diteguhkan hati kami yang sedang mengalami penderitaan Tuhan. Kami diteguhkan bahwa hati kami ini harus melekat selalu kepada-Mu ya Bapa. Kami sungguh diberkati oleh kisahnya Ayub. Kami berdoa ya Bapa, semoga kami bisa menjadi Ayub-Ayub kesayangan-Mu di masa kini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Firman Tuhan hari ini biarlah tertabur dalam hidup kami, dan kami bisa menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Kak, aku Nathan Trisa. Ayat hafalannya ada di Efesus 5 ayat 14. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, sebelum kita selesai ibadah, kakak mau ajak kita semua bangkit berdiri sekali lagi. Kita mau terima berkat dari Tuhan. Angkat kedua tanganmu, kita berdoa dan kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kami bisa beribadah. Dan biar semua pujian, penyembahan, doa kami yang kami naikkan kepada Tuhan berkenan kepada Tuhan. Pujian kami, penyembahan kami sebagai persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Sekarang kami mau selesai Tuhan. Sebelum kami selesai, sebelum kami tutup ibadah kami mau terima berkat yang baru dari
Tuhan Yesus, kiranya berkat, damai sejahtera, kekuatan, kesehatan, kepintaran, hikmat, kekuatan daripada Tuhan diberkati kepada setiap kami, anak-anak, orang tua, semua keluarga yang setia melihat tayangan online ibadah ini Tuhan. Dan biar kami semua diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Langkah kami kemanapun kami pergi, kami disertai Tuhan. Kami dijaga Tuhan, kami dilindungi Tuhan. Dan setiap adik-adik yang sekolah, yang belajar, diberkati mereka dalam pendidikan mereka. Mereka menjadi kepala bukan ekor, mereka akan terus naik dan tidak akan turun. Dan apa saja yang mereka perbuat yang berkenan kepada Tuhan, Tuhan akan buat mereka selalu berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.